نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى قيام الساعة أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dan bermujalasah. Setelah sekian lama kita tidak ketemu ya, cukup lama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita di hari-hari kita dan juga di kegiatan kita, serta memberikan kita taufik untuk senantiasa bersabar, baik dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah maupun dalam menjauhi larangan Allah maupun dalam menghadapi takdir Allah yang menyakitkan. Ya, judul kajian kita hari ini adalah judulnya bertajuk Janganlah Habis Kesabaranku. Ini bukan judul sinetron, tapi ini adalah ringkasan yang bisa kami ringkas dengan kemudahan dari Allah dari ayat dan hadis yang ada di dalam bab sabar dalam kitab Riyadhus Shalihin, sebuah kitab yang ma'ruf, yang terkenal, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kitab ini atau sebelum pembahasan kita ini sifatnya ringkasan. Jadi bapak-bapak ataupun ibu-ibu tidak usah khawatir, materi ini nanti kita akan kirimkan sebagai bekal atau mungkin untuk dibaca-baca saja. Ini adalah ringkasan dari satu bab di antara bab-bab yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu ribuan hadis dan saya belum hitung babnya, tapi banyak puluhan bab. Yang jelas bab sabar ini termasuk bab di antara bab-bab yang terpanjang di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk mengambil faedah ringkas dari bab sabar tersebut. Setidaknya ketika kita selesai dari majelis ini, kita memiliki 1-2 hadis yang menyangkut berikut dengan faedah ringkas dari hadis tersebut. Berikut dengan faedah ringkas dari hadis tersebut. Harapannya setidaknya dengan mengetahui secara garis besar, maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an bisa kemudian melanjutkan untuk mempelajari kitab ini. Dan sebatas yang saya tahu, kitab ini juga dijelaskan atau dibahas juga oleh Ustaz Riki di kajian soalnya ya. Jadi ini sifatnya murojaah saja bagi yang sudah pernah mendapatkan, atau sifatnya adalah pengantar bagi yang belum mendapatkan. Karena di antara metode belajar adalah kita itu belajar secara global terlebih dahulu, tahu globalnya dulu, baru kemudian masuk detail per detailnya. Nah, hari ini insyaallah taala kita akan ambil global dari bab sabar dalam kitab Riyadhus Shalihin yang isinya puluhan hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Poin pembahasan kita pagi hari ini yang pertama adalah pengantar, meliputi definisi, kemudian urgensi. Definisi, kemudian apa urgensi? Urgensi itu apa pentingnya? Kenapa bab ini penting? Kenapa sabar itu penting? Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah seputar dalil-dalilnya. Kita akan masuk pada dalil-dalilnya secara global. Maksudnya kita akan sebutkan ayat demi ayat. Kemudian kita akan ambil faedah yang berkaitan dengan bab sabar, Demikian juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan sabar, dan kita akan ambil faedah ringkasnya. Serta kita akan menjelaskan munasabah atau keterkaitan dalil baik ayat maupun hadis dengan bab sabar tersebut, serta faedah-faedah yang ringkas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sabar
kita sering mendengar kata tersebut, bahkan kata tersebut begitu akrab di telinga kita, sabar. Akan tetapi sudahkah kita mengetahui apa itu definisinya? Apa sih sabar itu? Ya. Ternyata definisinya secara bahasa itu artinya adalah al-habsu, yaitu menahan. Namanya sabar itu menahan. Itu definisi secara bahasa. Adapun secara istilah yang sedang kita bicarakan sekarang ini, kita sedang berbicara tentang sabar dalam konteks istilah syar'i. Sabar adalah habsun nafs, menahan jiwa. Menahan jiwa. Dalam hal apa kita menahan jiwa kita? Dalam 3 hal. Yang pertama dalam melaksanakan ketaatan. Yang pertama dalam melaksanakan ketaatan. Yang kedua dalam melaksanakan atau dalam menjauhi kemaksiatan. Dalam menjauhi kemaksiatan. Kemudian yang ketiga adalah dalam menghadapi takdir Allah yang menyakitkan. Dalam menghadapi takdir Allah yang menyakitkan. Itulah sabar. Orang yang sabar itu adalah orang yang dia menahan jiwanya dalam 3 hal tadi. Dalam hal ketaatan misalnya apa? Ya semua ketaatan itu membutuhkan kesabaran. Sholat membutuhkan kesabaran. Zakat butuh sabar. Haji, semua ketaatan. Karena namanya surga itu kata Rasulullah SAW, "Huffatil jannatu bil makarih." Namanya surga itu dipagari, dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai jiwa pada asalnya. Dipagari oleh hal-hal yang tidak disukai jiwa. Sebut semua ketaatan itu pasti butuh sabar. Semua ketaatan, ya, baik ketaatan yang sifatnya hati, ibadah hati, ya kan, tawakal, ridho, taubat, maupun ketaatan yang sifatnya lisan, amar ma'ruf nahi munkar, ya, mengajak kepada kebaikan, butuh sabar. Berdoa, butuh sabar. Demikian juga ketaatan yang sifatnya badan, ya, badan banyak, sholat, ya, saum dan seterusnya, semua amal butuh kesabaran. Yang kedua dari aspek sabar adalah menahan diri dari berbuat dosa dan maksiat. Subhanallah. Ini juga membutuhkan kesabaran. Kenapa? Inna nafsal ammaratun bisu'i illa ma rahimah rabbi. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya jiwa itu, nafsu itu banyak menyuruh, mengajak kepada keburukan. Itu tabiat asli jiwa begitu. Inna nafsal ammaratun bisu'i illa ma rahimah rabbi. Surah Yusuf. Ya. Demikian juga sabda Rasulullah SAW, "Wa huffatin nar bisyahwat." Dan namanya neraka itu dikelilingi, dipagari oleh hal-hal yang disukai oleh syahwat. Sebut semua ketaatan, sebut semua kemaksiatan, maka di situ jiwa itu pada asalnya suka. Pada asalnya suka. Jadi kemaksiatan itu memang tabiatnya begitu. Ya, dia itu disukai oleh jiwa. Makanya seseorang membutuhkan untuk bersabar dalam menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, yaitu sabar dalam menghadapi takdir Allah yang pahit lagi menyakitkan. Takdir Allah itu ada 2, ada yang baik, ada yang buruk. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Antum minabil qadari khairihi wa syarri." Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Baik buruknya ini menurut kacamata manusia. Menurut kacamata manusia. Yang kita bicarakan dalam bab sabar adalah takdir atau menghadapi takdir yang buruk menurut manusia. Misalnya apa? Sakit. Misalnya lagi apa? Miskin. Misalnya lagi apa? Kematian, ditinggal meninggal, dan seluruh bentuk takdir yang tidak mengenakan, yang menyakitkan, maka butuh sabar. Nah, urgensi sabar. Kenapa kita perlu membahas sabar?
Selain dari hadis-hadis yang akan kita bacakan insyaallah taala serta ayat-ayat yang ada di dalam kitab sabar ini atau bab sabar ini, di antara urgensinya adalah sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sesungguhnya kedudukan sabar terhadap iman itu seperti layaknya kedudukan kepala dalam suatu jasad. Kedudukan sabar terhadap iman itu seperti kedudukannya kepala terhadap jasad. Berkata As-San'ani rahimahullah, maksud dari perkataan sahabat Ali radhiyallahu anhu ini, faka'anna al-imana jismun wa ra'sun wa jasad. Beliau mengumpamakan seolah-olah namanya iman itu ada bagian kepala dan ada bagian jasadnya, bagian badannya. Waqad ulima anna ra'sa huwa 'umdatu hayatil insan. Dan sudah dimaklumi, kita semuanya tahu yang namanya kepala adalah bagian yang paling vital dari seorang manusia. Wa annahu idza dhahaba al-badan, apabila kepala ini hilang maka badan ini enggak ada manfaatnya. Ikut hilang juga, nyawanya ikut hilang. Wa idza taghayyar, apabila berubah maka itu berubah. Wa dzalika li anna as-sabra dakhilun fi kulli babin min abwabid din. Yang demikian itu karena namanya sabar itu masuk dalam setiap sisi-sisi beragama seseorang. Jadi ketika kita menjalankan agama kita ini, Pak Bu, pasti kita ini butuh sabar. Kita hidup di dunia pasti butuh sabar. Makanya penting sekali kita mempelajari bab sabar yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin itu awalnya bab apa sih? Bab ikhlas. Bab ikhlas. Kedua bab taubat. Yang ketiga bab sabar. Baru kemudian ada bab amalan hati, kemudian baru bab amalan lisan. Secara garis besar begitu. Dimulai dengan ikhlas. Kenapa? Seseorang itu hendaknya dia mengikhlaskan diri kepada Allah dalam seluruh amal. Itu maksud diantara maksud Imam An-Nawawi rahimahullah ketika membawakan kitab Riyadhus Shalihin itu urutan. Jadi orang itu harus ikhlas. Yang kedua taubat, membersihkan diri dulu. Ya, kata ulama itu at-takhliyatu qabla tahliyah. Membersihkan itu sebelum menghiasi. Sebagaimana kita kalau misalnya mau pengen bangun rumah ya, kita harus bersihkan dulu, diratakan, dibikin fondasi seperti itu. Ya. Setelah dibersihkan dengan taubat, kemudian apa? Diberikan bab sabar. Kenapa? Karena agama ini semuanya butuh sabar. Yang setelahnya itu semuanya kembali kepada bab-bab sabar. Ya. Semua ketaatan itu membutuhkan kesabaran. Dan di sana ada dalil-dalil yang lain yang menjelaskan tentang urgensi sabar ini. Insyaallah taala kita akan jelang. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ini Imam An-Nawawi membawakan 6 dalil saja dari Al-Qur'an dan 28 hadis dari As-Sunnah. Jadi 6 dalil dari Al-Quran dan 28 hadis dari As-Sunnah. Apa saja kita akan lihat satu persatu bismillah. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Dalam surah Ali Imran ayat 200. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Kita disuruh sabar, isbiru. Tidak sampai di situ, wasabiru dan sabiru. Apa maksud sabiru? Kata para ulama, janganlah kalian itu sampai kalah sabar dengan orang kafir. Janganlah kalian sampai kalah sabar dengan orang kafir di dalam peperangan. Orang kafir butuh sabar. Oh iya.
kita sakit. In ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau misalnya mereka itu sakit, kalau kalian sakit, merasa sakit, wahai kaum mukminin, sesungguhnya mereka orang kafir juga sakit. Sebagaimana kalian juga sakit, tetapi bedanya apa? Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kalian memiliki pengharapan di sisi Allah yang tidak mereka miliki. Kita dengan susah payahnya kita hidup di dunia, dengan keletihan yang kita rasakan, orang kafir juga letih. Orang kafir juga letih. Kita berinfak, orang kafir juga infak. Ya, orang kafir juga infak sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam surat Al-Anfal. Orang kafir juga infak. Tetapi apa bedanya? Karena bedanya adalah kita mengharapkan sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mereka tidak punya pengharapan lain. Ya, mereka sabar untuk urusan dunia, maka tidaklah kita itu harus lebih kuat sabarnya untuk urusan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru. Dalam hal apapun, Pak. Di sini disebutkan ya, dalam 3 hal tadi tentunya melaksanakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan dan juga menghadapi takdir yang menyakitkan. Lihat orang kafir ketika mereka berusaha menguasai suatu disiplin ilmu, ya, sebagai ibrah saja, sebagai ibrah. Kalau bukan karena waktu yang sempit kita nonton ya. Kalau bukan karena waktu yang sempit kita nonton. Nonton apa? Nonton bagaimana sabarnya orang kafir. Mungkin bapak-bapak bisa lihat. Ya, misalnya bagaimana orang kafir itu mereka ingin menguasai suatu ilmu bela diri, kungfu. Bagaimana mereka berlatih, sebuah latihan yang luar biasa membutuhkan sabar. Kalau nggak sabar nggak bisa main tebing, turun tebing, bawa ember segala macam. Tiap hari begitu, tiap hari mukul pohon sampai ribuan kali. Supaya apa? Supaya mungkin, supaya mantap itu pukulannya dan seterusnya. Dari kecil mereka sudah belajar. Ya, semuanya itu butuh kepahitan, butuh kesabaran. Mereka nyari apa tuh? Nyari dunia. Apa yang mereka cari? Dunia, tidak ada lagi. Maka tidakkah kita itu terbakar semangat kalau misalnya kita melihat orang kafir begitu semangat? Kok kita yang pengen ngejar surga kok melempem? Ya. Isbiru wasabiru. Firman Allah selanjutnya dalam surah Al-Baqarah 155. Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Yang artinya, dan sungguh kami akan memberikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan. Pertama, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Itulah cobaan, di antara cobaan-cobaan yang pasti kita akan terima. Karena Allah berfirman, "Wala nabluwannakum," pasti kami akan coba kalian. Saya dan bapak-bapak serta ibu semuanya akan harus menerima ini semuanya. Sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? "Wa basyiris sabirin." Gembirakanlah, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang apabila ditimpa musibah hal tidak mengenakan, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan istirja. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah, bukan milik kita juga. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita sabar, kita akan mendapatkan keridhaan Allah. Kalau kita tidak sabar, dengan musibah-musibah yang sudah pasti akan menimpa kita, kita akan mendapatkan murka Allah. Jadi cuma 2 pilihan ya Pak, antara mendapatkan ridho sama mendatangkan apa? Murka. Sebagaimana akan datang hadis-hadis seputar hal tersebut. Jadi soalnya sudah dikasih tahu, kita akan mendapatkan ujian itu apa saja. Di antara soalnya sudah diberikan, yaitu apa?
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa serta buah-buahan. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang akan disempurnakan pahala mereka tanpa batas, tanpa hisab. Sebagaimana sabar itu tidak ada batas, maka pahala mereka pun tidak akan ada batasnya. Nah, ini pahala orang sabar, ya, masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersabar dalam melaksanakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan serta menghadapi takdir yang menyakitkan. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 43, "Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Yang artinya, akan tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Terkadang seorang di dalam hidup dan kehidupan mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan dari orang-orang sekitar, ya kan? Zalimi, di fitnah atau di macam-macam, ya. Maka ketika seorang dizalimi, dia punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia membalas, ya. Dia membalas. Yang kedua, membalas tentunya apa? Dengan hal yang sama, tidak boleh berlebihan. Pukul balas pukul, itu pilihan yang pertama dan itu dibolehkan, sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya dalam surah Asy-Syura. Nanti silakan dilihat. Pilihan yang kedua adalah walaman sabara wa ghafara. Dia bersabar dan dia memaafkan. Makanya pilihan yang kedua ini apa? Lamin azmin umur, sesuatu yang benar-benar diutamakan. Itu adalah di antara akhlak mulia dan sangat menantang jiwa. Kenapa? Ya, jiwa kita ini, Bapak Ibu sekalian, ini kita jangan kita biarkan begitu saja. Jiwa nafsu itu harus kita didik. Jiwa kita ini harus kita didik. Jangan kita biarkan, oh saya memang orangnya begini. Ya, kalau kita pengen menjadi orang yang baik, maka berusaha. Pengen sabar, latihlah diri untuk sabar. Sebagaimana nanti akan datang keterangannya. Bagaimana sih caranya sabar? Ya, caranya sabar bagaimana? Maka itu semuanya butuh latihan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 153. Wasta'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah memerintahkan untuk menjadikan sabar dan salat sebagai penolong kita dalam menyelesaikan seluruh masalah-masalah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Nabi mengatakan, "Innan nasra ma'as sabri." Sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran. Siapa yang sabar dia menang. Siapa yang sabar dia menang. Demikian juga Nabi SAW apabila didera suatu masalah, maka beliau beranjak untuk sholat. Maka coba kita praktekkan. Ketika kita mendapatkan suatu masalah di antara masalah-masalah, coba kita langsung ingat Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan sholat. Ya, sholat sunnah 2 rakaat. Memohon petunjuk dan kemudahan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sholat terdahulu. Dan yang paling depannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila ada hal-hal yang mendera beliau, maka beliau beranjak untuk melaksanakan sholat. Demikian juga dalam ayat 153 dari surat Al-Baqarah tadi disebutkan tentang keutamaan orang yang sabar, yaitu Allah akan membersamai orang-orang yang sabar. Membersamai di sini bukan artinya Allah itu zatnya bersama seseorang yang sabar, bukan itu. Karena zat Allahnya di mana? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu di atas 'arsy. Nah, terus apa yang bersama seorang mukmin, orang sabar yang bersama dengan mereka adalah pertolongan Allah Subhanahu
kita, keyakinan kita bahwasanya Allah itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bukan Allah di mana-mana, bukan. Allah itu di atas arsy beristiwa. Ya, sebagaimana dalam ayat tadi. Dan pertolongan Allah lah yang membersamai orang-orang yang sabar. Ayat yang ke-6 dan yang terakhir dari kitab Riyadhus Shalihin dalam bab sabar ini, Allah berfirman dalam surah Muhammad, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin." Yang artinya, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian sampai kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kalian. Kami benar-benar akan menguji kalian sampai kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang bersabar di antara kalian. Apa maksudnya Allah mengatakan sampai kami mengetahui? Apakah Allah belum tahu orang-orang yang sabar dan berjihad? Bukan. Allah sudah tahu semuanya. Siapa di antara kita itu yang bersabar dan berjihad? Bahkan Allah sudah tahu siapa di antara kita itu yang masuk surga. Allah sudah tahu semuanya. Tetapi maksud di sini hatta na'lamal mujahidin, maksudnya sampai Allah menampakkan kepada hamba-hamba tersebut, termasuk kita, siapa orang yang benar-benar berjihad dan siapa yang benar-benar bersabar, sehingga tegak hujah itu atas hamba. Sehingga tegak dengan hal tersebut hujah atas hamba terkait dengan balasan maupun hukuman. Jadi hamba itu yang dia masuk neraka, dia tidak akan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengakui bahwasanya memang dia pantas untuk itu, dan dia tidak akan mengatakan Allah itu zalim. Makanya Allah tampakkan kepada si hamba itu sendiri bahwa dia memang layak untuk itu. Jadi maksud dari hatta na'lamal mujahidin minkum, sampai kami menampakkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu sendiri siapa yang benar-benar berjihad dan siapa yang benar-benar bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita tinggalkan ayat-ayat yang ada di dalam bab sabar, 6 ayat dengan faedah-faedah ringkasnya. Sekarang kita masuk pada seputar hadis-hadis Nabi SAW dalam bab yang sama. Sebenarnya kata Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, ayat-ayat yang berbicara tentang sabar di dalam Al-Quran tidak cuma 6, ada sampai 90 sekian. 90 sekian, sangat banyak sekali, menunjukkan pentingnya hal tersebut. Tetapi Imam Nawawi hanya membawakan 6 di antaranya. Hadis Nabi SAW itu juga banyak, akan tetapi Imam Nawawi hanya membawakan 28 hadis di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin dalam bab sabar. Hadis-hadis itu pun yang jumlahnya 28 itu sebenarnya faedahnya itu sangat banyak. Satu hadis itu faedahnya dari berbagai macam sisi. Dari berbagai macam sisi. Akan tetapi yang akan kita sorot di sini adalah faedah ringkas yang berkaitan dengan bab yang sedang kita pelajari. Bab apa namanya, Pak? Bab sabar. Jadi hadis-hadis itu satu hadis faedahnya banyak. Bisa masuk dalam akidah, bisa masuk dalam hal ibadah atau fikih, bisa masuk dalam hal tarbiyah, akhlak. Contoh, kita ambil contoh hadis yang sangat terkenal, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Satu hadis yang pendek yang begitu terkenal ini bisa ditinjau dari sisi akidah, sudut pandang akidah.
Ya, bisa ditinjau dari sisi apa? Fikih. Fikih. Ketika untuk membedakan antara suatu amal dengan amal yang lainnya. Tergantung niatnya. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dengan sholat subuh apa bedanya? Tidak ada bedanya. Bedanya hanya di niat. Ya, itu. Bisa ditinjau dari sisi tarbiyah, pendidikan. Bagaimana Nabi SAW itu ya memberikan permisalan dengan hijrah. Ini tarbiyah atau pendidikan, metodologi pendidikan di antara metode guru mengajar itu pakai contoh. Apa memberikan apa? Contoh. Ditinjau dari situ. Ya. Dan banyak sekali ditinjau atau satu hadis itu bisa ditinjau dari banyak aspek. Tetapi kita di sini hanya akan membatasi pada aspek ya, sabar saja. Yang kami cantumkan di sini adalah sebagian faedah ringkas dari kitab-kitab berikut ini ya, ringkasan. Ada kitab tadris Riyadhus Shalihin, ada Syarah Riyadhus Shalihin, ada Bajatul Nadhirin. Ya. Baik, kita akan masuk pada hadis-hadis yang ada biidznillah taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian kami muliakan. Secara garis besar di dalam bab sabar ini ada 4 pokok pembicaraan yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ya, dalam bab sabar bagian hadisnya. Berisi tentang kedudukan sabar. Jadi hadis yang disebutkan itu ada yang berisi tentang kedudukan sabar. Kemudian yang kedua keutamaan sabar. Keutamaan sabar. Kemudian ketiga hakikat dari suatu kesabaran. Sabar itu sebenarnya gimana sih? Ya. Orang nangis itu pertanda sabar enggak? Atau enggak sabar? Nah, yang keempat kisah kesabaran Nabi dan orang-orang soleh. Karena dengan kisah itu seseorang itu mendapatkan contoh real. Kalau cuma teori itu kurang mengena. Tetapi dengan kisah dan Nabi sering berkisah. Ya, di Al-Quran juga metode pendidikan adalah dengan memberikan kisah-kisah para orang-orang terdahulu. Tujuannya apa? Tujuan agar orang itu memiliki suri tauladan. Oh, ternyata ada orang yang seperti itu sabarnya. Nah, kenapa saya tidak ingin bersabar seperti dia? Itu pentingnya kita mengenal kisah, ya. mengenal sejarah. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita masuk pada bagian yang pertama, kedudukan sabar. Jadi hadis-hadis yang berbicara tentang kedudukan sabar itu memiliki beberapa faedah. Ya, ini kita ambil faedahnya dari hadis-hadis yang ada. Yang pertama adalah sabar itu diibaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti dia, seperti cahaya, tetapi cahaya yang memiliki panas, seperti cahaya yang memiliki panas. Lengkapnya itu hadis nomor 26. Ya, di situ faedahnya banyak sekali. Ya, mulai dari At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina samawati wal ard, was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru dhiya'un, wal qur'anu hujjatun laka wa 'alaik. Kullu nas yaghdu fa bari'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Yang artinya bersuci itu adalah separuh iman. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti keimanan, sabar adalah pelita atau dian. Pelita kalau bahasa kita. Di sini diterjemahkan pelita. Dhiya kata para ulama adalah cahaya yang memiliki panas. Kenapa? Karena sabar itu membutuhkan mujahadah. Mujahadah itu memerangi jiwa, melawan jiwa. Melawan jiwa itu panas enggak? Panas. Ketika seseorang menzalimi kita dizalimi sama orang. Kemudian jiwa itu biasanya pengennya apa? Balas, ya kan? Itulah tabiat manusia. Ketika seseorang itu menahan itu panas nggak rasanya? Ya mungkin kalau di termometer nggak panas, apalagi di ruang AC begini ya, nggak panas. Tetapi apa? Hati itu begitu apa? Begitu
itu terasa membara, ya, membara. Nah, disitulah perumpamaan Nabi itu sabar dengan dhiya, dengan cahaya yang memiliki panas. Nabi juga mengumpamakan atau memberikan menjelaskan tentang kedudukan sabar. Sabar itu setengah keimanan. Iman itu pokok. Intinya ada dua. Pertama sabar, yang kedua apa? Bersyukur. Kalau mendapatkan nikmat, bersyukur kepada Allah. Kalau mendapatkan musibah, bersabar karena Allah. Mendapatkan nikmat, bersyukur. Syukur sendiri butuh apa, Pak? Butuh apa? Butuh sabar. Bersyukur itu butuh sabar nggak? Butuh sabar. Kita diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah harta, diberikan oleh Allah waktu luang, masa muda. Bayangkan seseorang punya masa muda, uangnya banyak, badannya sehat. Kalau tidak bisa bersyukur dan tidak mendapatkan taufik untuk bersabar dalam bersyukur, yang seperti ini biasanya apa? Ya sudah, hangout kemana-mana. Atau misalnya ya dengan harta orang bisa melakukan banyak hal. Ya, nasallallahu salam wal afiyah. Kemudian kedudukan sabar, ternyata tanda Allah menghendaki kebaikan seseorang itu justru diberikan musibah dan bisa diberikan dan bisa bersabar. Nanti akan datang hadisnya, atau bapak-bapak bisa baca di rumah hadisnya. Inna Allah idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum, ya, Allah akan berikan dia bala, ujian. Ya. Man yuridillahu bil khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan timpakan musibah demi musibah. Tetapi apa? Dia diberikan taufik untuk bersabar. Karena kalau musibah saja tanpa sabar, maka yang ada adalah murka Allah. Sudah dapat musibah terus tidak sabar, ya, seperti orang yang jatuh tertimpa tangga, kemudian dimasukin karung, jatuh tertimpa tangga, masukin karung, ya. Kemudian kedudukan sabar, ternyata Bapak Ibu sekalian, hakikatnya parameter kekuatan seseorang itu pada sabarnya, bukan pada ototnya, bukan pada kemampuannya berbulat. Laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu orang yang jago bulat. Tetapi orang yang kuat itu hakikatnya adalah orang yang bisa menahan jiwanya, yamliku nafsahu 'indal ghadab, ketika dia sedang marah. Menahan jiwanya untuk tidak melampiaskan amarahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang kuat, orang-orang yang bisa menahan jiwanya ketika marah, ya. Kemudian sabar juga termasuk wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah dimintai wasiat, ya Rasulullah, saya minta wasiat. Salah seorang sahabat datang minta wasiat. Nabi cuma mengatakan apa? La taghdab, sabar, enggak usah marah, jangan marah. Minta lagi, la taghdab, diulang. Seperti itu diulang-ulang terus. Di antara hikmahnya apa? Karena ketika seseorang itu dia bisa menahan amarahnya, maka dia akan bisa bersabar untuk hal-hal yang lain. Bersabar untuk hal-hal yang lain. Jadi itu termasuk wasiat kita. Jadi kita coba kalau kita mau marah, kita ingat bahwa itu wasiat Nabi. Wasiat itu berarti suatu hal yang penting. Penting nggak wasiat itu? Penting. Kalau orang ngasih wasiat kepada kita berarti itu suatu hal yang penting. Dan ini wasiat yang diberikan oleh orang yang paling kita cintai, lebih dari orang tua kita. Orang tua kita ngasih kita wasiat, ya, sesuatu, maka kita akan ingat-ingat terus. Kita akan ingat-ingat, wah ini orang tua saya. Tapi sekarang yang ngasih wasiat siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita cintai lebih ketimbang orang tua kita, ya.
lebih ketimbang orang tua kita. Maka kita ngiang-ngiangkan terus wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan marah. Kemudian kedudukan sabar itu ternyata ya, sabar itu senantiasa dibutuhkan seorang mukmin selama di dunia, karena dia akan terkena musibah demi musibah. Kita hidup berarti kita sudah siap untuk menerima musibah demi musibah di dunia ini. Ya. Sebagaimana akan datang di dalam hadis, di dalam dalam bab sabar. Yang mana Nabi mengatakan, ma yazalul bala'u bil mu'minin wal mu'minat fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma'alaihi fadila. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, ujian demi ujian itu akan senantiasa terus nggak berhenti-berhenti menimpa seorang mukmin ataupun mukminah yang mengenai dirinya ataupun anaknya ataupun hartanya, mengenai diri, ya, anak maupun harta, sampai dia bertemu kepada Allah, bertemu dengan Allah tanpa membawa dosa. Dengan sebab apa? Dengan sebab dosanya sudah tergugurkan karena dia bersabar menghadapi ujian mengenai dirinya. Ujian mengenai diri misalnya apa? Yang mohon maaf, misalnya ada seseorang itu dicoba dengan sakit, nggak ngapa-ngapa, sudah menjaga protokol kesehatan, ya kan, sudah cuci tangan 3M sudah. Qadarullah kemudian apa? Masih kena juga corona. Nah, disitulah perang sabar, ya, perang sabar. Ketika seseorang itu sabar, Allah akan gugurkan dosanya. Ketika dia nggak sabar, coronanya hilang enggak. Tetapi apa? Dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Anaknya juga demikian, bisa jadi anak kita terkena ujian atau musibah yang kita ini terkadang lebih sakit ketika yang kena itu siapa? Anak kita, kan begitu kan? Ya. Kalau kita yang jatuh mungkin kita udah biasa, tapi ketika yang jatuh itu misalnya anak kita, maka terkadang apa? Mikirnya itu lebih luar biasa, lebih banyak, lebih panjang. Demikian juga harta, ya. Maka inilah kedudukan sabar yang memang harus kita latih diri kita untuk itu. Sekarang kita masuk pada pada bagian yang kedua dari hadis-hadis Nabi SAW dalam bab sabar. Dalam bab ini, bab sabar, Imam Nawawi juga memberikan banyak hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan sabar. Keutamaan sabar. Yang pertama, bahwasanya sabar itu sesuatu yang paling baik yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ya, sabar itu sesuatu yang paling baik yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kemudian yang kedua, seseorang yang terkena musibah dan dia bersabar serta ihtisab itu mengharapkan pahala dengan sebab musibah tersebut, maka dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan hadisnya secara ringkas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis qudsi, ma li'abdil mu'mini 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu ilal jannah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Allah berfirman, yang artinya tidak ada balasan bagi hambaku yang mukmin yang apabila aku cabut nyawa orang yang dia cintai dari penduduk dunia, kemudian dia bersabar dan mengharapkan pahala, melainkan ganjaran surga. Cintailah siapapun yang Anda ingin cintai di dunia ini, tetapi ingat, dia pasti akan apa? Berpisah dari kita. Nah, ketika seseorang ditimpa musibah seperti ini,
ditinggal orang dicintai, istri, suami, dan dia berikhtisab mengharapkan pahala kepada Allah dengan musibah ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga. Syaratnya apa? Satu, sabar, yang kedua apa? Ihtisab, mengharap pahala, Tapi kalau kemudian merata atau protes kepada Allah, maka tentunya murka Allah yang menantinya. Kemudian faedah atau keutamaan yang lain disebutkan, orang yang dia bersabar ketika terkena penyakit ta'un, maka dia akan dibebaskan dari fitnah kubur, ya. Itu apabila dia bersabar ketika terkena penyakit ta'un. Penyakit ta'un itu penyakit yang membunuh seseorang secara pelan-pelan, mati pelan-pelan. MPP, bukan masa prapensiun, bukan, tapi mati pelan-pelan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Falaysa min 'abdin yaqa'u fi ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid." Tidaklah ada seorang hamba yang dia terkena penyakit ta'un atau dia tinggal di suatu daerah yang dia menyebar di daerah tersebut ta'un, kemudian dia tetap tinggal di negerinya. Karena kalau misalnya suatu daerah itu sudah terkena ta'un, maka nggak boleh orang itu masuk dan tidak boleh orang keluar, lockdown total. Bukan lagi PSBB, lockdown. Nah, maka ketika dia tetap tinggal di tempatnya, di negerinya, dengan sabar dan mengharapkan pahala serta beriman kepada takdir Allah, bahwasanya apa yang memang Allah tetapkan mengenai dia tidak akan meleset, melainkan dia akan mendapatkan seperti orang yang mati syahid pahalanya, ya. Dan disebutkan oleh Syekh Faisal dalam Taqririz Riyadhus Shalihin, sebagian ulama mengatakan dia akan dibebaskan dari pertanyaan atau dari fitnah kubur. Pertanyaan kubur tidak diajukan kepada dia. Kenapa? Karena dia ibaratnya seperti orang yang mati syahid. Yang keempat, mendapatkan surga jika bersabar atas kebutaan yang menimpanya. Seseorang sehat, ya, kemudian apa? La qadarullah. Kemudian apa? Dia buta karena satu dan lain buta. Ya, dan mata ini, dua mata ini, masya Allah, nikmat Allah yang sangat besar. Dengan mata kita bisa berangkat ke masjid seperti sekarang ini. Dengan mata kita bisa naik motor. Dengan mata kita membaca, ya. Dan membaca adalah sarana untuk melihat atau membuka cakrawala. Maka ketika seorang itu buta, maka dan dia bersabar, maka dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga surga itu bagi orang sabar atas penyakit yang menimpanya. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah kedatangan seorang wanita yang dia ini terkena penyakit ayan. Kemudian dia mengeluhkan, ya Rasulullah, tolong doakan saya. Kemudian Nabi menawarkan, kalau kamu mau bersabar, kamu dapat surga. Tapi kalau kamu memang minta didoakan supaya sembuh, saya doakan. Kemudian apa? Wanita ini mengatakan, saya milih surga saja. Saya mau sabar dengan penyakit ayan saja. Saya hanya saja minta tolong atau doakan agar ketika saya ayan, maka aurat saya itu tidak tersingkap. Subhanallah. Jadi ini masya Allah bagaimana kesabaran para sahabat, para wanita, para sahabat seperti itu. Ya, milih sesuatu hal yang tinggi. Sakit nggak apa-apa di dunia, tetapi apa? Pengen mendapatkan surga. Maka ini adalah penghibur dan pelipur lara bagi mereka yang tertimpa penyakit. Sabar juga penghapus dosa dan kesalahan. Tentunya apabila seorang mendapatkan musibah dan bersabar, ya, itu penghapus dosa dan kesalahan. Mendatangkan keridhaan, ya, Inna Allah idza habba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah itu apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Faman sabara falahu ridha. Barang siapa yang sabar mendapatkan ridha Allah. Tapi barang siapa yang tidak sabar,
Waman sakhita falahu sukhط. Barang siapa yang kesal, marah dengan takdir Allah, maka siap-siap dia akan mendapatkan kemurkaan Allah juga. Demikian juga sabar dan mengharap pahala ihtisab itu akan mendatangkan keberkahan dan ganti dari Allah. Hal-hal yang hilang dari kita, hal-hal yang hilang dari kita, Allah maha mampu nggak untuk memberikan ganti dengan yang lebih baik? Apapun itu, mampu nggak? Mampu, maha mampu. Ini kisah, ya, kisah yang dikisahkan oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim anaknya meninggal, bapaknya Abu Talha nggak tahu, suaminya Ummu Sulaim namanya Abu Talha. Ya, begitu Abu Talha pulang, dia nggak cerita langsung. Ya, Pak, anaknya mati. Enggak, Ummu Sulaim seorang wanita yang sabar. Jadi ini teladan bagi para ummahat dan juga kita semuanya. Ummu Sulaim berbicara, bilang kepada keluarga, jangan kasih tahu kalau anaknya Talha itu mati. Nanti biar saya yang kasih tahu. Ya, udah pokoknya beres, biar saya. Singkatnya Abu Talha pulang makan, ya. Kemudian Ummu Sulaim menghiburnya, ya, mereka berhubungan ketika malam itu. Setelah selesai, Abu Talha udah nyaman, baru dikasih tahu, Abu Talha, bagaimana kalau misalnya ada seseorang atau satu kaum itu mereka meminjamkan suatu pinjaman, terus dia mau ngambil lagi, boleh nggak ditahan? Oh nggak boleh. Kalau begitu sekarang sabar dan minta apa? Sesungguhnya anakmu sudah mati. Marah dia, loh gimana kamu ngasih taunya setelah saya sudah makan, setelah saya sudah berhubungan, setelah saya sudah ini semuanya. Akhirnya apa? Dia kemudian tidak menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW ya bertanya, apakah kalian berhubungan sama Nabi? Ya? Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian di malam tersebut. Singkatnya, akhirnya apa? Ummu Sulaim ini hamil, punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini dikisahkan anak-anaknya Abdullah itu tadi, itu masih kecil sudah pada hafal Quran. Nah ini keberkahan dengan sebab apa? Sabarnya seorang ibu, seorang Ummu Sulaim radhiyallahu anha warḍaha. Yang ke I, seseorang yang dia, nah ini tolong bapak-bapak jangan tidur Pak ya. Yaitu seseorang yang dia mampu menahan marah, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka dia akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk disuruh milih bidadari surga yang paling cakep. Ini mungkin faedahnya bisa depan-depan ya. Depan-depan mungkin lebih semangat. Ya, jadi ketika seseorang itu bisa menahan dirinya, nggak marah, tidak marah, padahal dia mampu melampiaskan kemarahannya, maka ingat Allah akan memberikan kemuliaan. Ya, ini penyemangat tersendiri tentunya, bagi umumnya bapak-bapak ini lebih cepat marahnya atau enggak? Lebih cepat marah. 5 menit lagi kita selesai. Nanti materinya insya Allah saya akhiri. Yang ketiga, hakikatnya sabar. Hakikat sabar itu seperti apa? Pertama, tidak bertentangan dengan menangis, asalkan meratap. Jadi orang menangis itu nggak apa-apa. Ketika kena musibah nangis, ditinggal orang tuanya nangis nggak apa-apa, tapi jangan meratap. Meratap itu apa? Meratap itu mengeluarkan perkataan-perkataan, melakukan perbuatan dengan tangan yang menunjukkan ketidakridhoan. Perkataan misalnya apa? Aduh, kenapa kamu yang mati? Kenapa bukan tetangga? Jangan. Kenapa bukan si itu misalnya? Kenapa bukan orang lain? Kenapa kamu yang mati? Nah, kenapa seperti ini? Apa? Meratap. Nggak boleh. Protes kepada takdir Allah. Atau misalnya apa? Karena marah kepada takdir Allah, dia merusak barang-barang, merusak baju, ya, menggundul rambut dan semisalnya, nggak boleh. Tapi kalau menangis boleh. Sebagaimana disebutkan di sini, bagaimana Rasulullah SAW menangis sampai bergetar badannya ketika mendapatkan musibah meninggal putra beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang namanya sabar itu ternyata Bapak Ibu sekalian itu didapatkan keutamaan sabar itu jika dilakukan di awal musibah. Namanya sabar itu hanya di awal musibah, itu yang dinilai. Kena musibah, jebret, kemudian langsung apa?
sabar, ditahan, tahan, bukan meledak, bukan, tahan, kemudian apa? Ya seperti itu, menahan sampai kemudian apa? Ya, itu hilang. Rasulullah SAW pernah melihat ada seorang wanita yang dia menangisi seorang suaminya yang sudah meninggal. Dinasihatin ya, untuk bersabar. Kemudian apa? Kemudian dia masih larut dalam kesedihannya sampai akhirnya apa? Nabi sudah pergi. Kemudian dia menemui Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, ya, innamas sabru 'inda sadamatil ula. Yang namanya sabar itu yang dihitung itu hanya ketika hentakan yang pertama, begitu kena musibah, divonis corona positif lah, sabar. Bukan kemudian apa? Bukan kemudian waduh ini baru setelah selesai air matanya udah kering, air matanya baru kemudian sabar. Setelah matanya semuanya apa? Sumbat dan juga barang-barang sudah rusak semuanya. Maka tidak boleh. Ya, jadi sabar itu dinilai hanya ketika awal musibah tersebut. Kira-kira berat atau susah, Pak? Berat. Butuh latihan, ya. Makanya nanti akan datang gimana sih sabar. Kemudian di antara hakikat sabar adalah seseorang tidak mengharapkan kematian atas musibah yang menimpanya. Seseorang ditimpa penyakit ini, penyakit itu, ditimpa musibah, rugi ini, rugi itu, kehilangan ini, kehilangan itu, maka hendaknya dia tidak mengharapkan kematian itu menghampirinya. Kalaupun dia memang terpaksa untuk berdoa meminta kematian, maka akan ada doanya. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau memang hidup itu masih baik bagiku, dan matikanlah aku kalau memang kematian itu lebih baik bagiku. Jadi apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga sabar itu juga kita terapkan atau kita pakai untuk menyikapi pemimpin atau hakim yang zalim yang akan muncul di akhir zaman, dan memang kita berada di akhir zaman. Ya, kita butuh sabar, dan ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Ya, karena menghadapi pemimpin yang zalim itu juga membutuhkan kesabaran. Sabar didapatkan dengan berdoa dan berlatih. Waman tasabbara sabbarahullah. Barang siapa yang yusabbirullah, barang siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, dilatih, maka Allah akan jadikan dia bisa bersabar. Ya, makanya kita perlu mentahdid. Jiwa ini perlu kita tata. Jangan kita umbar begitu jiwa kita ini, Pak. Jangan kita turutin semuanya. Jangan kita turutin, tapi harus kita didik. Kita yang ngatur, jangan kita yang diatur sama nafsu, tapi kita yang ngatur. Ya, kita semuanya punya nafsu, punya jiwa. Kita ajak ngomong. Ya, kita ajak ngomong. Sesungguhnya jiwa itu tabiatnya apa tadi? La ammaratun bisu illa ma rahimah rabbi. Sesungguhnya jiwa itu banyak mengajak kepada keburukan kecuali yang Allah rahmati. Bagian yang terakhir dari kajian kita insyaallah taala yaitu seputar tentang kisah-kisah kesabaran Nabi dan orang-orang saleh terdahulu. Mohon maaf ininya hijau lawan hitam, ternyata kurang terang. Sabarnya Nabi ketika menghadapi beratnya sakaratul maut. Nabi itu ketika sakaratul maut beliau itu sakit. Ya, sakit panas yang panasnya itu 2 kali lipat panasnya orang biasa. Tapi beliau tetap bersabar. Beliau tetap bersabar, tidak mengucapkan satu kata pun yang berisi tentang celaan, ya, apalagi protes kepada takdir Allah, tidak sama sekali. Ya. Tidak sama sekali. Nabi menahan itu semua. Dan kita masyarakat muslimin wal muslimat akan menghadapi hari yang sama. Maksudnya hari sakaratul maut itu akan datang. Wajah sakaratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan hak. Itulah yang kalian selalu berusaha menghindar. Kita berusaha menghindar mati, kita akan ketemu sama mati. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya kematian yang kalian selalu berusaha untuk menghindarinya itu akan fa innahu mulaqikum, itu akan menjumpai kalian dimanapun kalian berada. Jadi kita harus siapkan untuk hari itu, untuk bersabar. Demikian juga sabarnya Nabi ketika mendapati sikap jelek dari kaumnya.
Banyak sekali sirah Nabi itu isinya tentang kesabaran beliau, dicaci, dituduh, disakiti, ya, dihinakan, usir dan seterusnya. Tetapi beliau tetap bersabar. Bahkan ketika sudah di masa Islam, beliau sudah menjadi pemimpin kaum muslimin, masih ada juga orang yang ngomong miring kepada beliau. Ya, oleh Dzul Khuwaisirah ini, Dzul Khuwaisirah dalam perang Hunain, ya. Nabi SAW membagi ghanimah. Ada sahabat yang baru masuk Islam diberikan ghanimah lebih banyak ketimbang mereka yang sudah lama masuk Islam. Si Dzul Khuwaisirah ini sebagai moyangnya para khawarij, ekstremis, radikalis dan semisalnya, protes dengan mengatakan sesungguhnya ini adalah pembagian ghanimah yang tidak adil. Maka disampaikan kepada Rasul SAW perkataan si Dzul Khuwaisirah ini. Maka Nabi berubah mukanya, marah. Siapa lagi yang bisa adil kalau bukan Allah dan Rasulnya? Siapa lagi? Bayangkan, Rasul SAW seorang Rasul yang mendapatkan wahyu, pemimpin, punya pasukan. Ada satu orang, cuma satu, yang mengomentari dengan perkataan yang sangat menyakitkan, dianggap tidak adil, alias apa? Zalim. Ya, dianggap zalim. Satu. Tapi apa? Nabi menyimpan itu semua, yang menyimpan itu, dan juga apa? Bersabar atas perbuatan si Dzul Khuwaisirah. Maka tidakkah kita berusaha untuk meneladani beliau? Kita ini punya apa sih? Punya pasukan? Oh, enggak juga. Punya apa? Punya kekuasaan seberapa gede? Tetapi tidakkah kita itu meneladani Rasul SAW dalam menyikapi orang-orang yang demikian itu dalam bersabar, ya, dengan bersabar. Kisah yang kedua disebutkan Imam Nawawi dalam bab sabar itu seputar ghulam, anak seorang bocah atau ghulam yang dia bersabar menghadapi raja yang zalim dalam mempertahankan agamanya. Ini kisah cukup panjang, ya, kisah yang dikenal dengan Ashabul Ukhdud, surat Al-Buruj, yang khulasah atau ringkasan kisahnya, ada seorang anak yang dia belajar sihir, kemudian dia mempelajari juga dari seorang rahib ketika itu pendeta, dan ternyata dia dapati ilmu rahib itu lebih benar. Maka ketika itu dia kemudian berdakwah tauhid di suatu tempat atau negeri yang mereka menyembah rajanya. Bayangkan. Nah, kemudian singkatnya si pemuda ini kemudian terkenal. Raja ini pengen membunuh anak ini, sampai dicoba ditenggelamkan nggak bisa, dilempar dari gunung nggak bisa. Maka si anak ini menyarankan, kalau Anda ingin bunuh saya, maka kumpulkan manusia itu semuanya dan ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah saya meminta pertolongan, Tuhannya si bocah ini. Ketika rakyat melihat seperti itu, ya mereka oh, ternyata raja kita ini sudah bukan Tuhan lagi. Tuhannya siapa? Allah, Rabbnya si ghulam ini. Maka mereka pun beriman. Kami juga beriman kepada Rabbnya ghulam. Kami beriman semuanya. Rajanya apa? Marah. Kalau begitu sekarang semuanya berada di tempatnya, kemudian dibuatkan parit besar, diberikan kayu bakar dan dinyalakan api. Siapa orang yang tidak mau murtad dari agamanya, kita akan lemparkan. Maka apa? Maka manusia ketika itu, ya, mereka berlomba-lomba untuk apa? Masuk ke dalam api. Ketimbang harus kufur. Sampai ada seorang ibu yang kemudian apa? Dia masih ragu-ragu, bukan karena dirinya, tapi karena dia lihat bayinya. Kadang-kadang seorang ibu itu lebih sayang apa? Dan memang demikian, ibu itu lebih sayang anaknya ketimbang dirinya. Sampai kondisi bayi berbicara. Bayi ini berbicara, wahai ibu, jangan takut, sesungguhnya kita ini berada di atas kebenaran. Akhirnya apa? Si ibu dan bayinya apa? Melompat dan mati. Ya, semoga Allah SWT meridhai mereka. Itu kisah Ashabul Ukhdud, cukup panjang ini. Demikian juga sabarnya orang-orang terdahulu dari siksaan orang zalim. Ya. Pemimpin atau raja yang zalim ketika itu. Sebagian mereka itu ada yang ditanam
di atas tanah kemudian dibelah. Wah, itu sudah sangat, kalau sudah sangat sudah barbar sekali itu sudah. Jadi menunjukkan bagaimana sangat tidak berperikmahan. Jadi orang itu ditanam kemudian dibelah. Ada yang kemudian disisir dengan sisir besi punggungnya, dikerek, tetapi itu semuanya tidak menjadikan mereka itu mundur dari agamanya, tidak menjadikan mereka murtad. Ya. Maka ketika kita membaca seperti ini, kisah-kisah orang terdahulu, kita ini belum mendapatkan ujian seperti orang-orang terdahulu. Ya. Kemudian kisah-kisah yang lain yang inspiratif, yaitu seseorang yang dia menahan emosi apabila berhadapan dengan orang jahil. Alkisah, ada seorang namanya sahabat namanya Uyainah bin Hisn. Dia ingin bertemu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia lewat keponakannya namanya Al-Hur bin Qais. Ya, dia minta agar Al-Hur, keponakannya itu, bisa mempertemukan dia dengan Umar bin Khattab. Oh ya, silakan. Akhirnya begitu ketemu, Uyainah langsung ngomong, "Wahai Umar, wahai Ibnu Khattab, sesungguhnya kamu tidak memberikan kepada kami harta yang banyak. Kamu juga tidak adil." Bayangkan, Umar langsung begitu. Ngomongnya juga langsung manggilnya apa? Ibnu Khattab, tidak Amirul Mukminin. Tidak Amirul Mukminin ngomong. Umar itu sangat kaget dan hampir saja beliau marah. Kemudian Al-Hur membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Perintahlah ambillah maaf dan perintahlah kepada kebaikan dan berpalinglah, enggak usah diurusi orang-orang yang jahil. Orang-orang bodoh itu enggak usah diurusi. Jangan gampang tersulut dengan perbuatan orang-orang jahil. Dan dia ini orang jahil, oleh Amirul Mukminin. Maka Umar bin Khattab sebagai seorang yang sangat taat kepada Al-Quran, maka beliau langsung menahan emosinya, ya, langsung menahan emosi. Nah, kita ma'asyiral muslimin wal muslimat, coba kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau kita lagi mau marah, kalau kita merasa dizalimi, maka kita ingat dengan kisah-kisah seperti ini. Kita bacakan ayat-ayat yang menjadikan peringatan buat kita supaya kita menahan emosi kalau kita dijahili oleh orang yang kadang pengen marah. Semoga Allah memberikan taufik kepada saya dan juga Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, ya, bagaimana para sahabat dahulu mereka berjihad fisabilillah, mereka juga bersabar, dan memang sabar itu dibutuhkan dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menolong kita untuk bersabar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maka dengan ini selesailah ringkasan dari kitab Riyadhus Shalihin bab sabar. Mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan. Ya. Biasanya ada pertanyaan Pak? Dikit Pak. Ada. Oh ya. Dikit aja. Oh Bapak belakang dulu. Ya, silakan Pak. Nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang ayat untuk innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan nanti mendapatkan surga. Itu yang mendapatkan yang mengucapkan atau yang meninggal dunia atau dua-duanya? Jadi pertanyaan Bapak adalah orang yang yang mendapatkan surga itu apakah orang yang mengucapkan istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ataukah orang yang meninggalnya gitu. Ya. Jadi ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah ucapan yang diucapkan seseorang ketika tertimpa musibah. Orang yang tertimpa musibah bisa jadi orang yang ditinggal, bisa jadi orang yang dia berada di dalam sakaratul maut. Ya. Ketika dia misalnya seorang yang ditinggal, jadi bersabar, ya, dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka apa kata Allah? Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itulah orang-orang yang mendapatkan shalawat dari Tuhan mereka, dan itulah orang-orang mendapatkan hidayah. Ini adalah orang yang mengucapkannya, Pak. Orang yang mengucapkannya. Orang yang
ketika ditimpa musibah dia bersabar, langsung bersabar, terus mengucapkan demikian, maka dia dijanjikan mendapatkan sholawat atau sanjungan Allah Subhanahu Wa Taala serta mendapatkan hidayah. Orang yang meninggal bagaimana? Orang yang meninggal bagaimana? Maka orang meninggal ya tergantung kalau dia seorang mukmin, ya, dan dia bersabar, maka dia akan mendapatkan surga. Tapi kalau seorang yang kafir, ya, maka dia tentunya tidak ada surga bagi orang yang kafir. Sehingga kita tidak boleh mendoakan orang yang sudah meninggal dalam keadaan kafir. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Tidak boleh kita menyolatkan mereka, mendoakan mereka dengan ampunan, tidak boleh. Meskipun itu orang terdekat atau orang tua. Kalau sudah meninggal ya sudah, ya, dikubur. Wallahu a'lam. Silakan. Tidak ya Ustaz. Misal kita dizalimi orang. Ya, gimana? Tapi misalnya kita dizalimi orang. Terus sebenarnya kita kan harus bisa membalas. Tapi kita sabar. Apakah dibilang kita pengecut tuh? Jadi kamu pengecut kau, begitu nggak dibalas sama kau dizalimi orang. Pengecut kau gitu. Pengecut. Ya, sekarang kita ini bersabar untuk siapa? Karena siapa kita bersabar? Karena Allah atau karena manusia? Coba saya tanya dulu Pak. Allah. Karena Allah. Ya sudah, ketika kita bersabar karena Allah, kita mengharapkan ganjaran sabar di sisi Allah, maka kita tidak perlu memikirkan komentar orang. Wah, nanti kalau kita sabar nggak balas dibilang pengecut, jangan. Kalau begitu kita ya melakukan pembalasan itu dengan sebab dorongan komentar manusia. Ya, jadi kalaupun kita mau balas, saya bacakan ayatnya. Maka boleh, akan tetapi apa? Tidak boleh melampaui batas. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 41. Ayat 39 sampai 41. Walladzina idza asabahumul baghi hum yantasirun. Dan orang-orang yang apabila mereka dizalimi mereka membela diri. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Dan balasan keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan dan mengadakan perbaikan maka pahalanya ada di sisi Allah. Innahu la yuhibbul zalimin. Sungguhnya dia tidak menyukai orang yang berbuat zalim. Wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alaihi min sabil. Dan orang yang membela diri, setelah dia dizalimi maka mereka tidak dipersalahkan. Innama sabilu 'ala alladziina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairi haqq. Hanyalah orang yang dipersalahkan adalah orang yang menzalimi manusia dan berbuat melampaui batas di muka bumi dengan tanpa hak. Ulaika lahum 'adzabun alim. Itulah orang-orang mendapatkan azab yang pedih. Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin 'azmil umur. Dan barang siapa yang bersabar dan memaafkan maka semuanya itu adalah hal yang diutamakan. Ya. Mungkin ini saja bisa kami sampaikan. Kita tutup dan ada kurang yang kami mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.